Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E ingin menjelaskan tentang sejarah sosiologi antropologi pendidikan, ruang lingkup sosiologi antropologi pendidikan, bidang ilmu yang termasuk sosiologi antropologi pendidikan. Baiklah, sejarah sosiologi. Kata atau istilah sosiologi pertama-tama muncul dalam salah satu jilid karya tulis Auguste Comte, yaitu di dalam tulisan yang berjudul Cross de Philosophie Positive. Istilah sosiologi tersebut disarankan sebagai nama dari suatu disiplin yang mempelajari tentang masyarakat secara ilmiah, sedangkan sejarah tentang antropologi pendidikan tidak bisa kita pisahkan dari perkembangan ilmu sosiologi itu tersendiri, karena antropologi pendidikan merupakan bagian dari sosiologi. Tahap-tahap yang ada di sosiologi antropologi. Tahap pertama ditandai dengan tulisan tangan bangsa Eropa yang melakukan penjajahan di benua Afrika, Asia, Amerika pada akhir abad ke-15. Tahap kedua, mereka menginginkan tulisan-tulisan atau deskripsi yang tersebar itu dikumpulkan jadi satu dan diterbitkan. Ketiga, antropologi menjadi ilmu yang praktis. Tahap keempat, antropologi berkembang sangat luas, baik dalam akurasi, bahan pengetahuan maupun ketajaman metode-metode ilmiah. Ruang lingkup sosioantropologi pendidikan. Yang pertama kita bahas ruang lingkup sosiologi pendidikan. Dalam hubungan ini, Nasution mengungkapkan ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi beberapa pokok-pokok. Yang pertama ada hubungan pendidikan dengan sistem atau struktur sosial. Yang kedua, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang ketiga, ada fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang keempat, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status quo, dan fungsi sistem pendidikan formal berkaitan dengan kelompok rasional, kultural, dan sebagainya. Selanjutnya ada hubungan antar manusia di dalam sekolah. Terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Kedua, pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah, antara lain meliputi berbagai hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan pola kepemimpinan informal sebagai terdapat dalam kliku serta kelompok-kelompok murid lainnya. Pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah atau lembaga pendidikan. Pertama, peranan sosial guru-guru atau tenaga pendidikan. Yang kedua, hakikat kepribadian guru atau tenaga pendidikan. Ketiga, pengaruh kepribadian guru atau tenaga kependidikan terhadap kelakuan anak. Keempat, fungsi sekolah atau lembaga pendidikan dalam sosial, murid atau peserta didik. Hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama ada pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistematis sosial dalam masyarakat luar sekolah. Ketiga, hubungan antara sekolah dan masyarakat pendidikan. Keempat, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat yang berkaitan dengan organisasi sekolah, yaitu perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, ruang lingkup sosiologi pendidikan pada dasarnya untuk mempererat dan meningkatkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Ruang lingkup antropologi pendidikan. Somat menjelaskan implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Sebagai bentuk ruang lingkup antropologi, berlangsung dalam beberapa proses, yaitu proses sosialisasi dan proses enkulturasi. Proses sosialisasi sudah dimulai sejak bayi baru lahir, sedangkan proses enkulturasi artinya pembudayaan. Jadi maksudnya proses enkulturasi adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Adapun kajian dalam proses ini yaitu perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, dan perbedaan status.
Terakhir ada proses internalisasi, yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari. Dalam proses ini, kita mendapatkan adanya perbedaan pada masing-masing individu berupa perbedaan kepribadian dan perbedaan pengalaman. Bidang ilmu yang termasuk sosioantropologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Ilmu yang termasuk sosiologi pendidikan. 1. Sosiologi agama. Dalam sosiologi agama dipelajari beberapa materi yang meliputi perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinan yang dipeluknya. Peranan agama sebagai peranata sosial, peranan agama dalam perubahan masyarakat, dan peranan agama sebagai agen pengendalian sosial. 2. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari kaitan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum, antara lain perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. Peranan hukum dalam masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam masyarakat. 3. Sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga membahas kegiatan atau interaksi fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan keluarga. Hal ini dipelajari dalam sosiologi keluarga antara lain peranan keluarga dalam masyarakat, peranan keluarga dalam perubahan sosial, dan beberapa bentuk keluarga yang ada dalam masyarakat. 4. Sosiologi industri. Sosiologi industri mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Peranan industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, serta hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. 5. Sosiologi pembangunan. Cabang sosiologi ini mengkaji masyarakat dan segala pola aktivitasnya di alam pembangunan. Sosiologi menghendaki pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat tidak hanya mengejar aspek materinya saja, melainkan juga memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. 6. Sosiologi politik. Sosiologi politik mempelajari tentang fenomena politik dengan mengaitkan variabel sosial dan variabel politik dalam wujud saling keterkaitan antara struktur sosial dan lembaga politik atau masyarakat dan negara. 7. Sosiologi pedesaan. Cabang sosiologi ini mempelajari masyarakat pedesaan dan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari dalam sosiologi pedesaan antara lain mata pencarian hidup, pola hubungan, pola pemikiran, serta sikap dan sifat masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. 9. Sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan bertujuan mengkaji cara penerapan berbagai teori sosiologi dalam menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Cabang sosiologi ini berusaha untuk mengkaji perilaku sakit, perilaku sehat, dan peran anggota masyarakat. Antropologi pendidikan berupaya menemukan pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Ilmu yang termasuk antropologi pendidikan. 1. Antropologi biologi atau fisik merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan primata
bukan manusia dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. 2. Antropologi sosial dan budaya. Antropologi sosial merupakan cabang yang mempelajari hubungan antara orang-orang atau kelompok. Sementara antropologi budaya merupakan cabang komparasi bagaimana orang-orang bisa memahami dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda-beda, dan antropologi sosial dan budaya dipakai untuk meneliti yang masih hidup. 3. Arkeologi. Arkeologi ini berkaitan dengan usaha mempelajari sisa-sisa fisik atau suatu budaya masa lalu atau masa lampau. 4. Antropologi linguistik, cabang keilmuan yang mencakup masa prasejarah untuk menemukan hubungan antar budaya dan mengeksplorasi makna dari konsep verbal untuk kemudian menghubungkannya dengan masa kini.